Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna dengan stambuk D1A1 17348. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan pertanian di Indonesia. Pada mulanya, perkembangan manusia yang mendiami bumi ini, mereka dapat dengan mudah mengambil hasil tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada saat itu, jumlah manusia masih sedikit dan kebutuhannya pun yang masih sederhana. Tetapi, seiring berjalannya waktu, manusia semakin berkembang dan bertambah banyak, dan kebutuhan manusia pun semakin bervariasi, sehingga apa yang disediakan oleh alam tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia. Semakin berkembangnya peradaban, maka manusia mulai memikirkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan sendiri sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin beragam. Mulailah manusia menanam, budidaya, dan memelihara hewan yang berhasil dijinakkan. Mulai pada saat itulah dikenal apa yang disebut pertanian, namun masih sangat sederhana. Karena pada saat itu manusia masih menggunakan alat-alat yang masih sederhana. Dari pertanian sederhana, inilah lahir pertanian modern melalui satu proses perubahan dan perkembangannya. Dan saat ini sudah mulai menggunakan alat-alat pertanian yang modern. Selanjutnya dapat dilihat gambar dari alat-alat pertanian modern saat ini. Berikutnya, berdasarkan pada pendekatan sejarah pertanian Indonesia, maka dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan politik pemerintah, yaitu pertama, pertanian pada zaman Kerajaan Indonesia kuno, kedua, pertanian pada masa penjajahan, dan pertanian sesudah kemerdekaan. Pertanian pada zaman Kerajaan Indonesia kuno, pada zaman kerajaan bertani merupakan kehidupan pokok rakyat dan sumber penerimaan bagi pemerintah. Pemerintah negara terutama terdiri atas pembayaran inatura dan jasa-jasa tenaga kerja, penggarap tanah di mana petani menyisihkan hasil panen dan waktu bekerja untuk keperluan pemerintah, dengan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas perlindungan pemerintah. Kedua, pertanian pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, sektor pertanian di Indonesia diawasi oleh Gunseikanbu Shingyobu yang merupakan sebuah departemen yang mengurusi perusahaan industri dan kerajinan tangan. Saat itu, hasil pertanian dan komoditas perkebunannya dikendalikan oleh otoritas militer. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Indonesia mengalami kelangkaan bahan pertanian, bahkan memicu kelaparan. Kondisi tersebut mendesak komoditas untuk ditanam beras dan kapas, atau bahan baku membuat pakaian. Saat itu, mobilisasi tenaga kerja dilakukan agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan pangan, sehingga komoditas tanaman yang lainnya juga tersendat. Selanjutnya, pertanian sesudah kemerdekaan. Setelah merdeka, sektor pertanian di Indonesia berfokus pada kelapa sawit. Lahan diperluas sehingga produksi minyak kelapa sawit meningkat. Bahkan pada saat masa Orde Baru, selain menjadi produsen minyak kelapa sawit, Indonesia menjadi produsen utama kopi, kakao, dan karet. Hasilnya ekspor, pertanian di masa itu tumbuh pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.